Angka memiliki kekuatan yang unik. Mereka bukan hanya sekadar simbol, mereka adalah bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang di seluruh dunia. Mereka melampaui batas budaya dan berbicara dalam bahasa universal. Angka-angka ini menghubungkan kita semua dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda. Dari peradaban paling awal hingga zaman modern, manusia telah menyadari pentingnya angka, menggunakannya tidak hanya untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk menjelajahi misteri alam semesta dan hal-hal ilahi. Angka-angka ini telah menjadi alat penting dalam memahami dunia di sekitar kita. Ketertarikan pada pola numerik ini tidak terbatas pada matematika dan sains. Itu meluas ke ranah agama dan spiritualitas. Dalam banyak tradisi, angka dianggap memiliki makna yang lebih dalam dan kekuatan mistis. Banyak teks keagamaan, termasuk Al-Quran, mengandung desain numerik yang rumit, yang telah menarik perhatian para sarjana dan orang beriman selama berabad-abad. Pola-pola ini seringkali dianggap sebagai bukti kebijaksanaan ilahi. Pola-pola ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka diyakini sebagai pengaturan yang disengaja, dikodekan dengan makna dan pesan yang lebih dalam. Setiap angka dan pola memiliki signifikansi tersendiri. Dengan mempelajari struktur numerik ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam teks-teks suci ini. Penelitian ini membuka wawasan baru tentang bagaimana angka dapat mengungkapkan rahasia tersembunyi dalam tradisi spiritual kita. Bab 4. Corak numerikal sebagai bukti ilahiyah. Pola-pola numerikal dalam Al-Quran. Pola dan frekuensi angka. Analisis angka dalam Al-Quran, penelitian mengenai frekuensi dan pola angka yang muncul dalam Al-Quran. Hubungan antar angka, kaitan antara angka-angka tertentu dan tema-tema dalam Al-Quran. Contoh pola numerikal, angka tertentu. Contoh penggunaan angka seperti 19 dan 99 dalam konteks Al-Quran. Polarisasi dan distribusi, penjelasan tentang pola distribusi angka dalam surah dan ayat. Analisis angka-angka kunci angka 7, signifikansi. Angka 7, analisis mengenai penggunaan dan signifikansi angka 7 dalam Al-Quran. Pola dan hubungan. Hubungan angka 7 dengan surah, ayat, dan tema utama. Angka Pemaulan. Anggesens penjelasan mengenai angka 19 dan kaitannya dengan mukjizat numerikal. Polarisasi dalam ayat. Analisis angka 19 dalam konteks ayat-ayat tertentu. Angka 99, nama-nama Allah 99 dalam konteks 99 nama Allah. Makna dan relevan signifikansi angka 9 dalam struktur dan tema Al-Quran. Bab 4. Corak numerikal sebagai bukti ilahiyah, pola-pola numerikal dalam Al-Quran. Pola dan frekuensi angka, analisis angka dalam Al-Quran. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana angka-angka tertentu muncul secara berulang dalam Al-Quran dan apakah ada pola yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini mencakup frekuensi kemunculan angka-angka tertentu, serta bagaimana angka-angka tersebut terhubung dengan tema-tema dalam Al-Quran. Hubungan antar angka. Kaitan antara angka-angka tertentu dengan tema dan pesan dalam Al-Quran akan dianalisis. Kita akan melihat apakah angka-angka ini memiliki hubungan spesifik dengan konteks surah dan ayat tertentu, serta bagaimana angka-angka ini menyatu dengan keseluruhan struktur dan narasi Al-Quran. Contoh pola numerikal angka tertentu. Contoh konkret penggunaan angka-angka seperti 7, 19 dan 99 akan diteliti. Angka 7 sering muncul dalam berbagai konteks seperti jumlah surah yang sering disebut atau pola-pola dalam ayat tertentu. Angka 19 yang dikaitkan dengan berbagai mukjizat numerikal dalam Al-Quran juga akan dibahas. Polarisasi dan distribusi. Penjelasan mengenai bagaimana angka-angka ini terdistribusi dalam surah dan ayat, serta apakah ada pola tertentu yang muncul dari distribusi ini. Analisis ini akan meliputi cara angka-angka ini disebarkan secara merata atau memiliki kecenderungan tertentu dalam bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Analisis angka-angka kunci angka 7, signifikansi angka 7. Analisis akan mencakup penggunaan dan signifikansi angka 7 dalam Al-Quran, seperti jumlah surah, ayat, dan frasa penting yang mengandung angka ini. Angka 7 sering dianggap sebagai angka yang penuh makna dalam konteks spiritual dan teologis. Pola hubungan. Kita akan menjelajahi bagaimana angka 7 berhubungan dengan ayat-ayat tertentu, serta tema-tema utama dalam Al-Quran. Ini termasuk pola berulang dan bagaimana angka 7 mengaitkan dengan pesan-pesan utama dalam Al-Quran. Angka 19. Keistimewaan. Penjelasan tentang angka 19 dan bagaimana angka ini dianggap sebagai mukjizat numerikal dalam Al-Quran.
Ini meliputi analisis bagaimana angka 11 berhubungan dengan struktur Al-Quran dan penemuan penting lainnya. Polarisasi dalam ayat. Analisis angka 19 dalam konteks ayat-ayat tertentu akan dilakukan untuk mengeksplorasi apakah angka ini memiliki pola atau relevansi khusus yang mendukung klaim tentang mukjizat numerikal dalam Al-Quran. Angka 19 nama-nama Allah. Studi tentang angka 99 dalam konteks 99 nama Allah dan bagaimana angka ini digunakan untuk menekankan sifat-sifat Allah. Ini juga akan melibatkan bagaimana angka 99 berintegrasi dengan tema dan struktur Al-Quran. Makna dan relevansi. Analisis akan melibatkan bagaimana angka 99 berkontribusi pada struktur keseluruhan dan tema Al-Quran. Ini termasuk peran angka ini dalam menegaskan makna dan relevansi dalam konteks spiritual dan teologis Al-Quran. Bab 4. Corak numerikal sebagai bukti ilahiyah. 4.1 Pola dan frekuensi angka. 4.1 Analisis angka dalam Al-Quran. Penelitian frekuensi angka-angka tertentu dalam Al-Quran, seperti jumlah kemunculan angka 7, 19, dan 99. Contoh, angka 7 muncul dalam konteks jumlah surah, jumlah ayat penting, dan dalam frasa-frasa tertentu. Angka 19 dikaitkan dengan mukjizat numerikal seperti pembagian jumlah ayat Al-Quran. Angka 99 merujuk pada nama-nama Allah. 4.12 Hubungan antar angka. Analisis hubungan antara angka-angka tertentu dan tema-tema dalam Al-Quran. Contoh hubungan antara angka 7 dengan surah-surah utama atau angka 19 dengan struktur ayat tertentu. 4.2 Contoh pola numerikal. Matu 2.1 Angka tertentu angka 7, jumlah surah dalam juz 30, jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah, dan pola distribusi angka 7 dalam surah dan ayat. Contoh surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Angka 7 juga muncul dalam jumlah hari dalam seminggu yang dapat dipandang sebagai simbol kesempurnaan. Angka 19. Penjelasan mengenai keistimewaan angka 19 dalam konteks mukjizat numerikal, seperti pengulangan angka 19 dalam pembagian ayat-ayat dalam Al-Quran. Contoh total jumlah ayat dalam Al-Quran dibagi oleh 19 menghasilkan pola yang mendukung teori mukjizat numerikal. Angka 99. Studi tentang angka 99 yang merujuk pada nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. 99 nama Allah yang sering disebut dalam Al-Quran menunjukkan kehadiran angka ini sebagai angka yang menandakan keagungan dan keutamaan. 1.2 Polarisasi dan distribusi. Penjelasan tentang bagaimana angka-angka ini terdistribusi dalam surah dan ayat. Analisis polarisasi, yaitu apakah angka-angka ini tersebar merata atau memiliki konsentrasi dalam bagian tertentu dari Al-Quran. Contoh, pola distribusi angka 7 dalam surah-surah tertentu, atau angka 19 dalam konteks mukjizat numerikal dan distribusi dalam ayat-ayat penting. 4.3 Analisis angka-angka kunci. 4.3.1 Signifikansi. Angka 7. Analisis mengenai penggunaan angka 7 dalam berbagai konteks, seperti jumlah hari dalam seminggu, jumlah surah yang disebutkan, dan jumlah ayat penting. Contoh, surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat yang merupakan struktur dasar yang sering dirujuk dalam kajian Al-Quran. Pola dan hubungan. Hubungan angka 7 dengan tema utama alam dan pola berulang dalam ayat-ayat. Contoh, angka 7 muncul dalam konteks yang menekankan konsep-konsep dasar dan penting dalam ajaran Al-Quran. 4.2 Angka 19. Keistimewaan angka 19, penjelasan mengenai mukjizat numerikal yang terkait dengan angka 19, seperti pola-pola khusus dalam jumlah ayat atau surah. Contoh, keberadaan pola 11 dalam pembagian jumlah ayat dalam Al-Quran, dan bagaimana angka ini digunakan untuk menunjukkan struktur yang harmonis. Polarisasi dalam ayat, analisis angka 19 dalam konteks ayat tertentu, dan bagaimana angka ini berhubungan dengan pesan dalam ayat-ayat tersebut. Contoh, penerapan angka 19 dalam konteks mukjizat numerikal dalam ayat-ayat yang membahas tentang keajaiban dan kesempurnaan. 4.3 nama-nama Allah. Studi tentang 99 nama Allah dalam Asmaul Husna dan bagaimana angka ini merujuk pada sifat-sifat ilahi. Contoh, 99 nama Allah menunjukkan kekayaan atribut Allah yang menggarisbawahi konsep keagungan dan kesempurnaan. Makna dan relevansi. Penjelasan mengenai bagaimana angka 99 berperan dalam struktur dan tema Al-Quran. Contoh, analisis mengenai relevansi angka 99 dalam konteks keseluruhan narasi Al-Quran dan bagaimana angka ini menegaskan konsep-konsep utama dalam ajaran Islam. Bab corak numerikal sebagai bukti ilahiyah 4. 1. Pola dan frekuensi angka. 4.1 analisis angka dalam Al-Quran. 4.1 frekuensi kemunculan angka
Analisis frekuensi kemunculan angka tertentu seperti 7, 11, dan 99 dalam Al-Quran. Contoh, angka 7 muncul dalam surah Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat dan dalam konteks hari-hari dalam seminggu. 6.12 Pola dan distribusi. Penelitian mengenai pola distribusi angka-angka ini dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, angka 19 muncul dalam jumlah ayat di surah tertentu atau dalam pola pembagian teks Al-Quran. 4.12 Hubungan antar angka. 4.22 Kaitan dengan tema-tema. Hubungan antara angka tertentu dan tema-tema dalam Al-Quran. Contoh, angka 7 sering dikaitkan dengan konsep kesempurnaan dan pengulangan tema dalam surah-surah utama. 4.12 Keterhubungan numerikal. Analisis bagaimana angka-angka seperti 7, 11, dan 99 saling terkait dalam struktur dan tema Al-Quran. Contoh, bagaimana angka 19 berfungsi sebagai mukjizat numerikal yang berhubungan dengan pembagian ayat-ayat dalam Al-Quran. 4.2 Contoh pola numerikal. 4.2 angka tertentu. 4.2 signifikansi. Angka 7 memiliki signifikansi besar dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah dan struktur minggu dalam kalender. Pola dan hubungan. Pola berulang angka 7 dalam berbagai konteks, misalnya jumlah surah dalam juz 30. 4.21 Angka 19. Keistimewaan. Angka 19 dikaitkan dengan mukjizat numerikal, seperti pembagian jumlah total ayat dalam Al-Quran. Pola dan kaitan. Penemuan angka 19 dalam konteks tertentu yang menunjukkan struktur mukjizat numerikal. 41 Angka 99. Nama-nama Allah. Angka syuk pada jumlah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Makna dan relevansi. Penggunaan angka 99 untuk menunjukkan atribut dan sifat-sifat Allah yang penting dalam Al-Quran. 4.22 Polarisasi dan distribusi. Distribusi dalam surah dan ayat. Penjelasan bagaimana angka-angka ini terdistribusi di seluruh surah dan ayat, serta apakah ada kecenderungan tertentu. Contoh, bagaimana angka 7 dan 11 terdistribusi dalam surah-surah penting dan konteksnya. 4.22 Polarisasi. Analisis apakah angka-angka ini memiliki kecenderungan untuk muncul lebih sering di bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Contoh, konsentrasi angka 7 dalam surah tertentu atau distribusi angka 19 dalam konteks mukjizat numerikal. 4.3 Analisis angka-angka kunci. 4.31 Angka 7. 4.1 Signifikansi. Angka 7, penjelasan mengenai makna angka 7 dalam konteks Al-Quran dan struktur ayat. Contoh, angka 7 dalam surah Al-Fatihah, jumlah hari dalam seminggu, dan penggunaan dalam konteks lainnya. 4.2 Pola dan hubungan. Hubungan angka 7 dengan tema utama dan pola dalam Al-Quran. Contoh, analisis pola berulang angka 7 dalam surah-surah dan ayat-ayat yang berhubungan dengan kesempurnaan dan keutamaan. 4.32 Angka 19. 4.32 Keistimewaan Ansis. Penjelasan tentang mukjizat numerikal yang terkait dengan angka 19. Contoh, pembagian jumlah total ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan pola angka 19. 4.32 Polarisasi dalam ayat. Analisis bagaimana angka 11 muncul dalam konteks ayat tertentu dan relevansinya. Contoh, penerapan angka 19 dalam konteks mukjizat numerikal yang mendukung struktur ayat. 4.33 Angka 99. Nama-nama Allah. Studi tentang 99 nama Allah dan bagaimana angka ini menandakan atribut ilahi. Contoh, 99 nama Allah yang menunjukkan konsep keagungan keutamaan dalam Al-Quran. 4.32 Makna dan relevansi. Analisis bagaimana angka 99 berperan dalam struktur dan tema Al-Quran. Contoh, relevansi angka 99 dalam konteks keseluruhan dan tema Al-Quran. 4.1 Pola dan frekuensi. Mapta analisis angka dalam Al-Quran. 4.1 Frekuensi kemunculan angka. Definisi, analisis frekuensi kemunculan angka-angka tertentu dalam Al-Quran untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin muncul. Metodologi, pengumpulan data, identifikasi jumlah kemunculan angka seperti 7, 11, dan 99 dalam seluruh Al-Quran. Sumber data, gunakan teks Al-Quran lengkap dan perangkat lunak analisis teks untuk menghitung kemunculan angka secara sistematis. Contoh, angka 7 muncul dalam berbagai konteks seperti jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah, jumlah hari dalam seminggu, dan lain-lain. 4.12 Pola dan distribusi. Definisian mengenai pola distribusi angka-angka tertentu dalam surah dan ayat Al-Quran. Metodologi analisis distribusi. Evaluasi bagaimana angka-angka ini terdistribusi dalam surah-surah tertentu dan ayat-ayat. Pola identifikasi.
Temukan pola berulang atau distribusi konsentrasi angka dalam konteks surah atau bagian teks. Contoh, jika angka 7 muncul secara signifikan dalam surah tertentu, atau jika angka 19 terlihat lebih sering pada bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. 4.12 Hubungan antar angka. 4.12 Kaitan dengan tema-tema, definisi, hubungan antara angka tertentu dan tema-tema dalam Al-Quran. Metodologi. Konteks tematik, analisis bagaimana angka-angka ini berhubungan dengan tema-tema utama Al-Quran seperti keadilan, kesempurnaan, dan mukjizat. Contoh, bagaimana angka 7 yang sering dianggap simbol kesempurnaan muncul dalam konteks tema keadilan dan kesempurnaan dalam Al-Quran. 4.12 Keterhubungan numerikal. Definisi, bagaimana angka-angka tertentu saling terkait dalam struktur dan tema Al-Quran. Metodologi, analisis hubungan numerikal. Teliti apakah ada hubungan langsung atau tidak langsung antara angka-angka seperti 7, 11, dan 9 dalam struktur dan tema Al-Quran. Contoh, hubungan antara angka 19 yang terkait dengan mukjizat numerikal dan bagaimana angka ini saling berhubungan dengan struktur ayat atau surah. Contoh rinci, angka 7 muncul dalam surah Al-Fatihah 7 ayat, mencerminkan konsep minggu 7 hari dan kesempurnaan. Distribusi angka 7 dalam surah-surah utama seperti surah Al-Baqarah yang memiliki 286 ayat dengan beberapa pola berkaitan dengan angka 7. Angka 11, penemuan pola dalam jumlah ayat dalam beberapa surah. Keberadaan angka 19 dalam pembagian teks Al-Quran, seperti jumlah total ayat yang dapat dibagi dengan 19. Hubungan angka 19 dengan mukjizat numerikal dan pola-pola yang mendukung teori mukjizat. Angka 99 mengacu pada jumlah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Pola distribusi dalam surah-surah dan ayat-ayat yang mengacu pada nama-nama Allah. Relevansi angka 99 dalam menegaskan atribut ilahi dan tema keagungan dalam Al-Quran. Contoh pola numerikal 421 angka tertentu. 421 angka 7. Signifikansi. Definisi. Angka 7 memiliki makna simbolis dan struktural yang penting dalam Al-Quran. Ini sering dipandang sebagai simbol kesempurnaan dan keutuhan. Contoh penggunaan. Surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat yang dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan pentingnya doa dalam kehidupan seorang Muslim. Jumlah hari dalam seminggu menghubungkan konsep waktu dan penciptaan dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan dunia dalam 6 hari dan hari ke-7 adalah hari istirahat. Jumlah surah, dalam beberapa konteks, angka 7 muncul dalam pola-pola tertentu dalam pembagian surah-surah atau struktur ayat. Pola dan hubungan, distribusi dalam surah. Identifikasi surah-surah yang memiliki pola atau struktur yang mengaitkan angka 7. Misalnya surah Al-Anfal 8 dan surah Al-Isra darah 11 dalam konteks spesifik. Hubungan dengan tema, angka 7 sering dikaitkan dengan tema kesempurnaan dan pengulangan yang menunjukkan konsep lengkap dan murni. 12. Keistimewaan angka 19. Definisi, angka 19 dianggap memiliki mukjizat numerikal dalam Al-Quran. Penelitian menunjukkan adanya pola berulang dan pembagian yang melibatkan angka ini. Contoh penggunaan. Pembagian ayat. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah total ayat dalam Al-Quran dibagi oleh 19 menunjukkan pola tertentu. Surah-surah tertentu, misalnya surah Al-Mujadilah, surah Al-Imran 8 memiliki 22 ayat, dan angka 22 dapat dianalisis lebih lanjut dalam konteks pola 19. Pola dan kaitan. Distribusi dalam ayat. Analisis pola angka 19 dalam ayat-ayat tertentu, seperti jumlah kata atau huruf yang berkaitan dengan angka ini. Hubungan dengan mukjizat. Penemuan pola-pola angka 19 yang menunjukkan struktur dan pola mukjizat numerikal dalam Al-Quran. 1.23 angka 99. Nama-nama Allah. Definisi. Angka 99 merujuk jubadah nama-nama Allah yang dikenal sebagai Asmaul Husna yang menggambarkan atribut-atribut Allah. Contoh penggunaan. Jumlah nama-nama Allah, 19 nama Allah sering disebut dalam konteks ibadah dan doa, menegaskan sifat-sifat ilahi. Distribusi dalam Al-Quran. Identifikasi ayat atau surah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan pengulangan angka ini. Makna dan relevansi, pola distribusi. Analisis bagaimana angka 99 muncul dalam pembagian teks dan struktur Al-Quran. Relevansi tematik, penjelasan bagaimana angka ini menegaskan tema keagungan dan sifat-sifat ilahi yang dinyatakan dalam nama-nama Allah. Map-Pron 22 polarisasi dan distribusi. Map-Tuan 21 distribusi dalam surah dan ayat. Definisi tentang bagaimana angka-angka ini terdistribusi dalam surah dan ayat Al-Quran.
serta apakah ada konsentrasi tertentu. Metodologi pengumpulan data. Kumpulkan data tentang kemunculan angka-angka dalam teks Al-Quran, menggunakan perangkat lunak analisis teks untuk menghitung frekuensi dan distribusi. Analisis pola. Identifikasi pola distribusi dalam surah atau ayat yang menunjukkan konsentrasi atau pengulangan angka tertentu. Contoh analisis. Angka 7. Tunjukkan distribusi angka 7 dalam surah-surah utama dan bagaimana angka ini muncul secara signifikan dalam ayat-ayat tertentu. Angka 19. Analisis bagaimana angka 19 tersebar dalam jumlah ayat atau pembagian surah, serta relevansinya terhadap pola mukjizat. Angka 99. Identifikasi ayat yang secara khusus menyebutkan nama-nama Allah dan analisis frekuensi angka 99 dalam konteks tersebut. Metode 2. Polarisasi. Analisis apakah angka-angka ini memiliki kecenderungan untuk muncul lebih sering di bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Metodologi. Evaluasi kecenderungan. Tinjau apakah angka-angka seperti 7, 99, dan 99 muncul dengan frekuensi tinggi di bagian tertentu dari Al-Quran, seperti surah-surah penting atau ayat-ayat khusus. Contoh pola. Kaji konsentrasi angka 7 dalam surah-surah yang berhubungan dengan tema kesempurnaan atau angka 19 dalam pembagian mukjizat numerikal. 3. Analisis angka-angka kunci. 4.3.4.1 signifikansi angka 7. Makna simbolis. Definisi, angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan, ketuhanan, dan keteraturan dalam tradisi Islam dan banyak budaya lainnya. Dalam konteks Al-Quran, angka ini memiliki makna yang mendalam dan berulang dalam berbagai bagian teks. Contoh, Surah Al-Fatihah. Surah ini terdiri dari 7 ayat yang disebut sebagai As-Sabul Mathani, 7 ayat yang sering diulang. Ini menunjukkan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Penciptaan alam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan hari ke-7 dianggap sebagai hari penyelesaian yang mencerminkan konsep kesempurnaan dalam penciptaan. 4.3.1.2 pola dan hubungan angka 7 dalam Al-Quran. Distribusi dalam surah dan ayat. Definisi, analisis bagaimana angka 7 terdistribusi dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran, serta bagaimana angka ini membentuk pola dalam struktur teks. Contoh, surah yang memiliki jumlah ayat yang merupakan kelipatan dari 7 atau ayat-ayat yang memiliki 7 kata atau lebih. Analisis hubungan, kaji bagaimana angka 7 terkait dengan tema-tema tertentu dalam Al-Quran, seperti kesempurnaan, pengulangan, dan kedalaman spiritual. Contoh signifikan, Surah Al-Baqarah. Surah terbesar dalam Al-Quran yang memiliki 296 ayat, 296, 7, 211, menunjukkan bagaimana angka 7 dengan struktur surah-surah besar. Ayat kursi Surah Al-Baqarah 229. Ayat ini memiliki 7 kalimat, masing-masing mengandung konsep-konsep utama dalam keimanan Islam. 4.32 angka 19. 4.2.1 keistimewaan angka plus mukjizat numerikal. Definisi, angka 19 dianggap sebagai salah satu mukjizat numerikal dalam Al-Quran, terutama karena kemunculannya dalam konteks tertentu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Contoh, Basmalah, frasa Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Ini menunjukkan pola numerikal yang mendasari struktur dasar dari teks Al-Quran. Jumlah ayat dalam surah. Beberapa surah dalam Al-Quran memiliki jumlah ayat yang merupakan kelipatan dari 19, yang menunjukkan adanya pola yang konsisten. 4.22 polarisasi dalam ayat dan surah. Distribusi dan signifikansi. Definisi. Analisis tentang bagaimana angka 11 terdistribusi dalam ayat dan surah Al-Quran, serta bagaimana angka ini membentuk struktur mukjizat dalam teks. Contoh, Surah Al-Mudthir, ayat 30 yang secara eksplisit menyebutkan, di atasnya ada 19 malaikat penjaga, yang merupakan rujukan langsung terhadap angka 11 dalam konteks numerikal. Analisis mukjizat. Bukti mukjizat, penelitian menunjukkan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran An-Naf'in 236 ayat dibagi oleh angka 11 menunjukkan pola tertentu yang mendukung klaim mukjizat numerikal. Hubungan dengan Basmalah. Basmalah yang memiliki 19 huruf ini menunjukkan bahwa angka 11 memiliki keterkaitan erat dengan dasar-dasar utama dari Al-Quran dan Islam. 439 angpakan tertentu nama-nama Allah dan angka 99. Asmaul Finisi. Allah memiliki 99 nama yang dikenal sebagai Asmaul Husna, yang mencerminkan berbagai sifat dan atribut ilahi. Angka 99 ini memiliki makna yang sangat dalam konteks spiritual dan keimanan. Contoh, distribusi dalam Al-Quran.
Identifikasi ayat-ayat yang merujuk langsung atau tidak langsung kepada 99 nama Allah dan analisis personal on the content text. Praktik ibadah, banyak praktik keagamaan dan doa yang melibatkan pengulangan nama-nama Allah dengan jumlah 9 sebagai fokusnya. Makna dan relevansi. Angka 99 dalam Al-Quran. Signifikansi dalam struktur dan tema. Definisi. Analisis tentang bagaimana angka 99 tidak hanya merujuk pada nama-nama Allah, tetapi juga bagaimana angka ini tercermin dalam struktur dan tema Al-Quran. Contoh, hubungan antara angka 999 dengan tema keagungan, kasih sayang dan kekuasaan Allah yang dinyatakan dalam berbagai surah dan ayat. Distribusi dan pola. Analisis pola. Teliti apakah ada pola tertentu yang menghubungkan angka 99 dengan pembagian ayat atau surah dalam Al-Quran. Misalnya, apakah ada pengulangan atau distribusi yang menunjukkan angka ini secara eksplisit atau implisit. 4117 signifikansi. Angka 7 makna simbolis, kesempurnaan dan ketuhanan. Dalam tradisi Islam dan banyak budaya lain, angka 7 sering dikaitkan dengan konsep kesempurnaan, ketuhanan, dan keteraturan. Dalam Al-Quran, angka ini memiliki peran yang sangat signifikan, mencerminkan aspek spiritual dan metafisik. Contoh dalam teks, Surah Al-Fatihah. Surah ini memiliki 7 ayat yang disebut sebagai As-Sabul Mathani, 7 ayat yang sering diulang. Pengulangan ini menegaskan pentingnya surah tersebut dalam ibadah sehari-hari. Penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan hari ke-7 dianggap sebagai hari penyelesaian, yang menunjukkan konsep penyempurnaan dalam penciptaan. 4.2 pola dan hubungan angka 7 dalam Al-Quran. Distribusi angka 7 dalam surah dan ayat. Struktur numerikal. Analisis tentang bagaimana angka 7 muncul dalam berbagai bagian Al-Quran. Hal ini mencakup jumlah ayat dalam surah-surah tertentu, struktur kata dalam ayat-ayat, dan pola pengulangan. Contoh distribusi, surah yang berkaitan dengan angka 7. Beberapa surah memiliki jumlah ayat yang merupakan kelipatan dari 7. Misalnya, surah Al-Mulk yang memiliki 30 ayat, jika dihitung dari 7 hingga 30 menunjukkan pola tertentu. Ayat kursi, surah Al-Baqarah 2:255. Ayat ini terbagi dalam 7 bagian utama, masing-masing menyampaikan konsep keimanan yang penting. Hubungan dengan tema-tema utama, keterkaitan dengan tema spiritual, kaji bagaimana angka 7 terkait dengan tema-tema utama dalam Al-Quran, seperti keesaan Tuhan, penciptaan, dan kehidupan setelah mati. Contoh penggunaan dalam tema. 7 langit. Konsep 7 langit yang sering disebut dalam Al-Quran menggarisbawahi struktur kosmologis dan esoteris dalam ajaran Islam. 7 gerbang neraka. Al-Quran juga menyebutkan tentang 7 gerbang neraka yang menggambarkan tingkat penderitaan dan hukuman. 4.13 Contoh-contoh khusus dari angka 7 surah Al-Hijr. Ayat ini menyebutkan tentang 7 yang diulang merujuk kepada surah Al-Fatihah, menegaskan pentingnya angka 7 dalam ibadah muslim. Bilangan 7 dalam amalan ibadah. Tawaf di Ka'bah. Umat Islam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, menunjukkan betapa dalamnya angka ini terintegrasi dalam praktik keagamaan. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali, yang mengingatkan pada perjalanan spiritual Hajar. Rincian ini menjelaskan bagaimana angka 7 tidak hanya muncul secara numerikal, tetapi juga sebagai simbol spiritual yang menghubungkan berbagai elemen dalam Al-Quran dan tradisi Islam. 4.3 2 angka 11. Perpaduan keistimewaan angka 11 mukjizat numerikal. Definisi, angka 19 dalam Al-Quran dianggap sebagai salah satu mukjizat numerikal yang mengungkapkan struktur dan keindahan matematis dari teks suci ini. Angka ini sering disebut sebagai bukti dari keaslian dan ketuhanan Al-Quran. Contoh dalam teks, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Frasa ini terdiri dari 19 huruf dan merupakan pembuka dari setiap surah kecuali 1, surah At-Taubah. Ini menunjukkan keajaiban numerikal yang mendasari Al-Quran sejak awal. Ayat ini menyebutkan di atasnya ada 19 malaikat penjaga, secara langsung merujuk kepada angka 11 dan mengaitkannya dengan penjagaan terhadap neraka. Keteraturan dalam Al-Quran, struktur numerikal yang sempurna. Banyak ayat dan struktur dalam Al-Quran yang menunjukkan keteraturan berdasarkan angka 19. Hal ini diyakini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki desain yang terstruktur secara ilahiyah. Studi ilmiah, penelitian yang mendalam menunjukkan bahwa jumlah huruf, kata, dan bahkan jumlah ayat dalam surah tertentu
memperkuat klaim numerical ini. Mat koin 3.2 polarisasi dalam ayat dan surah, distribusi dan signifikansi. Polarisasi dalam teks, analisis bagaimana angka 19 muncul secara eksplisit atau implisit dalam berbagai surah dan ayat, serta bagaimana distribusi ini menambah kedalaman pemahaman mengenai struktur Al-Quran. Contoh distribusi, jumlah surah. Ada 111 surah dalam Al-Quran yang merupakan kelipatan dari 19. Ini menunjukkan bagaimana angka ini mungkin menjadi fondasi dari susunan keseluruhan kitab. Jumlah ayat dalam surah yang tertentu. Beberapa surah memiliki jumlah ayat yang merupakan kelipatan dari 19, yang menunjukkan pola dan keteraturan. Hubungan dengan tema-tema utama. Mukjizat dan penjagaan. Angka 19 dalam konteks surah Al-Mudaththir mengindikasikan penjagaan yang ketat ketuhanan dalam pengaturan alam semesta, termasuk neraka. Ini bisa dilihat sebagai simbol perlindungan ilahiyah yang tidak dapat diganggu-gugat. Konsep keimanan. Angka 19 juga sering dikaitkan dengan konsep keimanan dan ketundukan kepada perintah Allah, karena angka ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman Al-Quran yang tidak dapat dipalsukan. Contoh-contoh khusus dari angka 19. Basmalah, makna dan struktur. Basmalah yang terdiri dari 19 huruf menjadi bukti mukjizat numerikal yang paling jelas dan sering dikutip. Setiap huruf dalam basmalah memiliki makna dan posisi yang telah ditetapkan secara sempurna. Hubungan dengan surah-surah, ketiadaan basmalah dalam surah At-Taubah dan kemunculannya 2 kali dalam surah An-Naml menambah kompleksitas dan misteri dari pola 19 ini. Surah Al-Mudaththir, penjaga neraka. Penunjukan 19 malaikat penjaga neraka dalam ayat ini menandai pentingnya angka ini dalam aspek spiritual dan eskatologis. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta termasuk neraka diatur dengan ketat dan sempurna oleh Allah. Jumlah ayat dalam Al-Quran. Analisis total ayat. Jumlah total ayat dalam Al-Quran adalah 636, yang ketika dihitung dengan berbagai metode, menunjukkan pola-pola yang berkaitan dengan angka 19. Misalnya, jumlah total kata dalam basmalah muncul sebanyak 19 kali di seluruh Al-Quran, memperlihatkan konsistensi mukjizat numerikal. Rincian ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana angka 19 memainkan peran penting dalam struktur dan penyusunan Al-Quran, memperkuat kepercayaan dalam keajaiban dan keaslian teks suci ini. Mat 33. Angkat pepisat nama-nama Allah, Asmaul Husna, pengertian dan makna. Dalam Islam, terdapat 99 nama Allah yang dikenal sebagai Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Setiap nama ini menggambarkan sifat dan kebesaran Allah, yang masing-masing memiliki makna mendalam dan relevansi spiritual. Hubungan dengan iman, menghafal, memahami, dan merenungkan 99 nama Allah dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Nama-nama ini mengandung rahasia ilahiyah yang membantu Muslim memahami keesaan dan kebesaran Allah. Contoh nama, Ar-Rah Pengasih, yang Maha Merajai, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Pengulangan nama dalam ayat. Banyak dari 99 nama Allah ini diulang dalam berbagai ayat di Al-Quran, memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari sifat Allah yang relevan dengan konteks ayat tersebut. Implementasi dalam doa. Umat Islam sering menggunakan nama-nama ini dalam doa dan zikir, yang menunjukkan pentingnya angka 99 dalam kehidupan spiritual sehari-hari. Mat 32 makna dan relevansi, angka 99 dalam struktur dan tema Al-Quran. Struktur numerik kaitan dengan kesempurnaan. Angka 99 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan kelengkapan yang menggambarkan keesaan Allah dalam semua aspek kehidupan. Angka ini melambangkan keindahan dan keseimbangan dalam penciptaan sebagaimana tercermin dalam Al-Quran. Distribusi nama-nama dalam ayat-ayat. Penelitian menunjukkan bagaimana 99 nama Allah didistribusikan dalam Al-Quran dengan pola yang mendalam dan terstruktur, menambah dimensi numerikal dalam pemahaman teks suci. Hubungan dengan tema utama, tema keesaan, Tauhid. Angka 99 menekankan pentingnya keesaan Allah, tema sentral dalam Islam, yang merupakan inti dari ajaran Al-Quran. Dengan memahami nama-nama ini, umat Muslim dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memahami rahmat serta kekuasaannya. Tema kehidupan dan akhirat. Nama-nama Allah tidak hanya mencerminkan sifat-sifat ilahiyah, tetapi juga memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari dan mengingatkan akan akhirat. Misalnya nama Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, mengingatkan manusia akan pentingnya tobat dan pengampunan.
MAP 3 contoh-contoh khusus dari angka 24. 3 ayat yang mengandung banyak nama Allah. Dalam 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr terdapat banyak nama Allah yang disebutkan secara berturut-turut, memberikan gambaran tentang kebesaran dan kemuliaannya. Ini adalah salah satu contoh yang menonjol bagaimana angka 999 tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Asmaul Husna dalam doa, penggunaan dalam zikir. Banyak Muslim menggunakan 99 nama Allah dalam zikir harian. Mereka membaca setiap nama 99 kali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Praktik ini menunjukkan hubungan yang kuat antara angka 99 dan kehidupan spiritual umat Islam. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa-doa yang menyertakan Asmaul Husna, menekankan pentingnya memahami dan merenungkan nama-nama ini dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan pengajaran, anak-anak Muslim diajarkan 99 nama Allah sejak dini, yang menjadi fondasi penting dalam pendidikan agama mereka. Nama-nama ini tidak hanya dihafal, tetapi juga dihayati maknanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Simbolisme dalam seni Islam. Angka 99 juga sering muncul dalam seni dan arsitektur Islam, seperti kaligrafi dan desain masjid yang mencerminkan kemuliaan dan kesucian Allah. Rincian ini menyoroti bagaimana angka 99 tidak hanya memiliki signifikansi numerikal tetapi juga spiritual, dengan implikasi yang mendalam dalam ajaran dan praktik Islam. Rumusan bab MAP, corak numerikal sebagai bukti ilahiyah. Bab 4 mengupas tuntas mengenai pola-pola numerikal dalam Al-Quran, yang diyakini oleh banyak ulama sebagai salah satu bentuk mukjizat ilahiyah. Penelitian ini mendalami bagaimana angka-angka tertentu, seperti 7, 11, dan 99, memainkan peran penting dalam struktur dan tema-tema utama dalam Al-Quran, serta bagaimana angka-angka ini terdistribusi dengan pola yang mengesankan dan penuh makna. 4.1 Pola dan frekuensi angka. Bab ini memulai dengan analisis mendalam terhadap pola dan frekuensi kemunculan angka dalam Al-Quran. Penekanan diberikan pada hubungan antar angka tertentu dan bagaimana angka-angka ini terkait erat dengan tema-tema besar yang dibahas dalam kitab suci ini. Contoh-contoh dari pola-pola ini memberikan wawasan tentang bagaimana Al-Quran disusun dengan kecermatan matematis yang menakjubkan. 42 Analisis angka-angka kunci. Analisis mendalam terhadap angka 7, 11, dan 99 menunjukkan bagaimana angka-angka ini tidak hanya muncul secara acak, tetapi diintegrasikan secara cermat ke dalam teks untuk menekankan pesan-pesan spiritual dan teologis. Setiap angka dianalisis dari segi signifikansinya, pola kemunculannya, serta kaitannya dengan surah dan ayat tertentu. Amprom 1. Angka 7. Angka 7 dijelaskan sebagai salah satu angka yang paling sering muncul dalam Al-Quran, yang memiliki konotasi simbolik dan spiritual yang kuat. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana angka ini berkaitan dengan konsep-konsep fundamental dalam Islam, termasuk keajaiban penciptaan dan kesempurnaan ilahiyah. 4.32 Angka 19. Bab ini juga mendalami keistimewaan angka 19 yang dianggap sebagai salah satu mukjizat numerikal paling signifikan dalam Al-Quran. Dengan contoh-contoh spesifik seperti Basmalah dan Surah Al-Mudathir, bab ini menunjukkan bagaimana angka 19 menjadi bukti dari keteraturan ilahiyah yang mendasari teks Al-Quran. 4.3 Angka 99. Akhirnya, bab ini membahas angka 99 yang terkait dengan Asmaul Husna atau 99 nama Allah. Melalui analisis ini, terlihat jelas bahwa angka 99 tidak hanya memiliki makna numerikal, tetapi juga memiliki relevansi spiritual yang mendalam, yang tercermin dalam doa-doa, zikir, dan praktik keagamaan lainnya. Kesimpulan bab 4 menegaskan bahwa pola-pola numerikal dalam Al-Quran bukanlah kebetulan, melainkan sebuah bukti dari keindahan dan kesempurnaan ilahiyah. Analisis terhadap angka-angka kunci menunjukkan bagaimana teks Al-Quran disusun dengan keteraturan yang hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan yang maha kuasa, memperkuat keimanan umat Islam terhadap keaslian dan ketuhanan Al-Quran. Bab ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek numerikal lainnya dalam Al-Quran, yang mungkin masih belum sepenuhnya terungkap. Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir dari Tuhan, berdiri sebagai bukti kepenulisan ilahi. Kitab suci ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai keajaiban sastra yang penuh dengan keindahan dan kedalaman.
Bahasanya kaya dan berlapis, menawarkan berbagai tingkat makna dan interpretasi. Setiap ayat dan kata dipilih dengan hati-hati, menciptakan teks yang penuh dengan hikmah dan pengetahuan. Salah satu aspek yang menarik dari Al-Quran adalah keindahan bahasanya. Keindahan ini tidak hanya menambah daya tarik teks, tetapi juga mengungkapkan pesan mendalam yang menunggu untuk ditemukan. Keindahan ini yang terjalin di seluruh teks, menunjukkan desain yang disengaja, cetak biru ilahi yang mendasari kata-kata itu sendiri. Setiap kata memiliki tempat dan tujuan yang spesifik. Ayat-ayat tertentu muncul berulang kali dalam Al-Quran, masing-masing membawa bobot dan signifikansi simbolis. Mereka seringkali terkait dengan tema-tema besar seperti keesaan Tuhan, keadilan, dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat ini tidak tersebar secara acak. Mereka ditempatkan secara strategis untuk menekankan tema, konsep, dan peristiwa tertentu. Penempatan ini menunjukkan tingkat perencanaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan memeriksa frekuensi dan konteks ini, kita dapat membuka lapisan meramal lebih luas Al-Quran. Studi ini mengungkapkan betapa setiap elemen Al-Quran memiliki tujuan dan makna mendalam. Konsep kesempurnaan memegang tempat yang menonjol dalam tradisi Islam dan di seluruh Al-Quran. Itu mewakili kelengkapan, kesempurnaan, dan tatanan ilahi penciptaan. Allah menciptakan langit, bumi, dan Al-Quran menyebutkan pintu neraka. Pengulangan konsep ini dalam contoh-contoh ini menekankan luasnya dan kelengkapan ciptaan Allah. Lebih lanjut, umat Islam mengelilingi Ka'bah selama ibadah haji, sebuah ritual yang melambangkan persatuan, pengabdian, dan sifat siklus kehidupan dan ibadah. Makna kesempurnaan melampaui alam fisik, itu juga mencakup konsep spiritual. Al-Quran berbicara tentang tahap perkembangan spiritual yang menyoroti perjalanan jiwa menuju Allah. Al-Quran memiliki makna yang unik dan mendalam. Itu berfungsi sebagai kunci untuk membuka koneksi tersembunyi dan menegaskan asal mula ilahi dari wahyu tersebut. Al-Quran sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa ia dijaga dengan sangat teliti, yang menunjukkan keberadaan kode ilahi dalam ayat-ayatnya. Tanda tangan ini yang tertanam dalam jalinan Al-Quran memperkuat keasliannya dan berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan sumber ilahinya. Struktur yang rumit dan indah, yang terbukti di seluruh Al-Quran, menentang kepalsuan manusia dan memperkuat keyakinan pada sifatnya yang ajaib. Mencerminkan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang indah, yang dikenal sebagai Asma'ul Husna, memegang tempat khusus dalam tradisi Islam. Nama-nama ini seperti Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Al-Hakim yang bijaksana, dan Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, mencerminkan sifat-sifat ilahi Allah. Al-Quran mendorong orang beriman untuk memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah, mengakui rahmat, kebijaksanaan, dan kekuatannya yang tak terbatas. Cibogan jetsruna saunggothi perbalak surjar bambentuam amdolot meningcunda polbotri kefat ilahi de sitnriris. Harmoni dalam Al-Quran menghubungkan tema dalam Al-Quran. Tema dalam Al-Quran bukanlah sekadar keingintahuan, mereka terkait erat dengan pesan dalam teks. Penggunaan tema-tema tertentu secara konsisten memperkuat konsep kunci dan menarik perhatian pada ajaran-ajaran tertentu. Misalnya, seringnya kemunculan tema penciptaan yang sering dikaitkan dengan penciptaan, memperkuat penekanan Al-Quran pada kekuatan dan keagungan Allah sebagai pencipta. Demikian pula, kehadiran tema perlindungan ilahi di seluruh Al-Quran berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan asal-usul dan perlindungannya yang ilahi. Dengan mengenali koneksi tematik ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk keterkaitan pesan Al-Quran dan kepenulisannya yang ilahi. Contoh dari Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak contoh tentang bagaimana kisah-kisah digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Misalnya kisah penciptaan yang diriwayatkan dalam surah Al-A'raf Ketinggian yang menyoroti pentingnya kekuatan kreatif Allah. Kisah Nabi Musa dan Firaun yang diriwayatkan dalam surah Al-A'raf dan bab-bab lainnya yang menekankan sifat siklus kehidupan dan pentingnya percaya pada rencana Allah. Melihat lebih dekat pada manifestasi-manifestasinya. Manifestasi ilahi terlihat dalam berbagai cara di seluruh Al-Quran, yang semakin memperkuat kepentingannya sebagai tanda ilahi. Misalnya, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW
terdiri dari kata-kata yang penuh makna, yang menekankan pentingnya wahyu sejak awal. Selain itu, Al-Quran terdiri dari banyak surah, yang semuanya memiliki makna mendalam. Beitshringelus imentan dalam, ekonjukait fulmer, bangdesin ilamek bamdim dalam Quran. Menerangi nama-nama Allah. Asmaul Husna mendorong umat Islam untuk merenungkan dan mewujudkan sifat-sifat ilahi ini. Al-Quran dan hadits, ucapan Nabi Muhammad, menekankan pentingnya memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Setiap nama mencerminkan aspek tertentu dari sifat Allah, dan dengan memahami dan menginternalisasi nama-nama ini, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan yang ilahi. Pengulangan nama-nama ini dalam doa dan kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kehadiran Allah dan mendorong pertumbuhan spiritual. Perspektif historis dan kontemporer tentang studi Al-Quran. Sepanjang sejarah, para sarjana Muslim telah mendedikasikan diri mereka untuk mengungkap kerumitan Al-Quran. Para komentator awal seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menyadari pentingnya pola-pola ini dan menawarkan interpretasi berdasarkan pemahaman mereka tentang teks tersebut. Di zaman kontemporer, para sarjana terus mengeksplorasi dimensi Al-Quran dengan menggunakan alat dan metodologi modern untuk mengungkap lapisan makna yang lebih dalam. Studi-studi yang sedang berlangsung ini menunjukkan relevansi Al-Quran yang tak lekang oleh waktu dan kemampuannya untuk menginspirasi penyelidikan intelektual dan spiritual lintas generasi. Kesimpulan, sebuah bukti kepenulisan ilahi. Al-Quran menawarkan bukti kuat tentang asal-usulnya yang ilahi. Setiap kata dan ayat yang ditemukan dalam teks ini bukanlah kebetulan. Penggunaan kata-kata tertentu yang konsisten dan disengaja, yang telah dipelajari oleh para ulama selama berabad-abad, yang terjalin secara rumit ke dalam jalinan teks, menunjukkan tingkat desain yang melampaui kemampuan manusia. Dengan mempelajari pola-pola ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk sifat Al-Quran yang ajaib dan kompleksitasnya. Kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk sifat Al-Quran yang ajaib dan statusnya sebagai firman Tuhan. Keajaiban ini berfungsi sebagai bukti kepenulisan ilahi Al-Quran, memperkuat iman kita, dan mengilhami kita untuk menggali lebih dalam kebijaksanaan abadinya. Keajaiban ini berfungsi sebagai bukti kepenulisan ilahi Al-Quran, memperkuat iman kita dan mengilhami kita untuk menggali lebih dalam kebijaksanaan abadinya. Permadani Al-Quran mengundang kita untuk merenungkan keajaiban penciptaan, kekuatan wahyu ilahi. Permadani Al-Quran mengundang kita untuk merenungkan keajaiban penciptaan, kekuatan wahyu ilahi, dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Setiap kata dan ayat yang ditemukan dalam teks ini bukanlah kebetulan, dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Ini adalah bukti nyata dari keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Mari kita selami lebih dalam keindahan Al-Quran. Penting untuk kita renungkan bagaimana penemuan ini dapat memengaruhi perjalanan spiritual kita. Keindahan dan kedalaman Al-Quran tidak hanya menunjukkan kepenulisan ilahi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk refleksi dan pengembangan diri. Saat kita merenungkan desain cermat dari ayat-ayat ini, kita diingatkan akan ketepatan dan kesengajaan Allah dalam merancang hidup kita. Setiap ayat, seperti setiap momen dalam hidup, memiliki arti dan tujuan. Dengan merefleksikan ayat-ayat ini, kita mendapati diri kita semakin dekat dengan yang ilahi. Kita memperoleh pemahaman tentang hikmah yang membimbing keberadaan kita. Perenungan ini mendorong hubungan yang lebih dalam dengan Al-Quran, mendorong kita untuk mencari lapisan makna yang tertanam dalam ayat-ayatnya. Melalui proses ini, kita tidak hanya meneguhkan iman kita, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum dan hormat terhadap kompleksitas ilahi yang membentuk dunia kita. Saat kita mengungkap keajaiban dalam Al-Quran, kita terinspirasi untuk mencari tanda-tanda ilahi dalam kehidupan kita sendiri, mengenali tanda-tanda bimbingan dan rahmat Allah. Perjalanan penemuan ini mengajak kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran pada tingkat yang lebih mendalam. Kita bisa menghargai hikmahnya yang abadi dan lapisan pengetahuan tak terbatas yang diberikannya. Biarlah keindahan Al-Quran ini menjadi pengingat akan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupan kita, mendorong kita untuk berjuang demi pemahaman yang lebih besar dan pemenuhan spiritual.
Hai, teman-teman. Mari kita bahas tentang keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Keajaiban ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa Al-Quran berasal dari Allah SWT. Bayangkan, setiap kata dan ayat yang ada di sana bukanlah suatu kebetulan. Para ulama telah mempelajari hal ini selama berabad-abad. Kata-kata tertentu digunakan secara konsisten dan penuh makna, terjalin dengan indah dalam teks Al-Quran. Ini menunjukkan desain luar biasa yang melampaui kemampuan manusia biasa. Dengan mempelajari keajaiban ini, kita akan semakin menghargai sifat Al-Quran yang ajaib dan kompleks. Keajaiban ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari Allah SWT. Hal ini tentu saja memperkuat iman kita dan membuat kita semakin ingin menggali lebih dalam tentang kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Keajaiban dalam Al-Quran ini seperti permadani yang indah. Permadani ini mengundang kita untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah, kekuatan wahyunya, di min serain jaya di batas. Sungguh, ini buktinya dari setingkat curriculum.